Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuwan Yudhistira, senang sekali bisa menyapa Anda. Dan dalam video kali ini saya membuat satu topik yang mungkin menarik untuk Anda, terutama jika pertama Anda pernah belajar hipnotis, pernah belajar hipnoterapi, dan ketika Anda praktekkan ya, terhadap anak Anda, terhadap istri Anda, hasilnya gagal total. Atau jika seandainya Anda punya niat untuk belajar hipnotis, belajar hipnoterapi dengan niatan untuk Anda praktekkan kepada istri Anda. Nah, kalau Anda tidak mau gagal, pastikan Anda simak video ini sampai tuntas. Kenapa? Karena video belajar hipnotis anak istri yang saya buat ini, ya, saya buat bukan hanya berdasarkan teori semata, tapi saya buat berdasarkan pengalaman praktek saya sendiri, berdasarkan pengalaman saya ketemu dengan banyak para pembelajar yang sudah gagal sebelumnya. Ya, saya founder Canda di Muka, kami di Canda di Muka ada banyak sekali mengadakan pelatihan-pelatihan. Dan biasanya orang yang datang juga pernah belajar ke sana kemari. Begitu ya. Jadi pastikan simak sampai tuntas. Tapi sebelum itu, seperti biasa, bumper dulu. Jadi dalam video dengan topik belajar hipnotis anak istri atau suami ini ada beberapa hal yang akan Anda pelajari. Pertama, Anda akan belajar pemahaman yang benar dari definisi hipnosis, hipnoterapis. Ya, itu adalah pondasinya yang harus Anda pegang. Kemudian Anda juga akan belajar teknik-teknik apa yang biasanya diajarkan dalam workshop belajar hipnotis atau belajar hipnoterapi. Dan yang ketiga, ya, saya juga akan mengulas ya, mengapa teknik-teknik yang diajarkan dalam workshop belajar hipnotis atau belajar hipnoterapi itu tidak efektif atau tidak bisa Anda praktekkan kepada anak Anda, istri Anda, atau suami Anda. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah Anda juga akan belajar satu saran terbaik yang bisa saya berikan kepada Anda sehingga Anda bisa mempengaruhi atau memprogram, membantu menerapi anak Anda, istri Anda, atau suami Anda. Jadi, jika selama ini Anda kebingungan bagaimana menyelesaikan masalah, ya, jika anak Anda bermasalah atau istri Anda bermasalah, pastikan Anda benar-benar menyimaknya apa yang saya sampaikan dalam video ini sampai tuntas. Oke, mari kita mulai pembelajarannya dalam video ini ya, dengan membahas, dengan mengulas istilah-istilah dasar. Karena kadang-kadang kita sering kebolak-balik. Jadi pertama, kita harus memahami dulu apa sih itu sebenarnya hipnosis. Teman-teman, hipnosis ini ya, ada banyak definisinya, tetapi kali ini saya akan mengutip dari Departemen Kesehatan Amerika ya, bahwa hipnosis itu didefinisikan sebagai tertembusnya faktor kritis pikiran sadar manusia dan diterimanya sugesti. Jadi ada dua komponen. Pertama, komponen di mana tertembusnya faktor kritis, dan yang kedua adalah diterimanya sugesti. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih faktor kritis itu? Saya jawab secara singkat saja, cepat, bahwa faktor kritis ini adalah suatu kemampuan alamiah manusia untuk melindungi isi atau program yang ada di pikiran bawah sadar manusia. Jadi kenapa harus dilindungi? Karena kontennya banyak sekali yang berharga gitu ya. Salah satunya adalah belief, tersimpannya belief adanya di pikiran bawah sadar, ada value dan lain sebagainya. Nah, sehingga secara alamiah manusia ketika usia sekitar 11 atau 12 tahun terbentuk faktor kritis yang sempurna. Nah, di bawah 11-12 tahun biasanya faktor kritisnya belum terbentuk sempurna, gitu ya. Nah, suatu peristiwa di mana tertembusnya faktor kritis dan diterimanya sugesti, itulah kondisi hipnosis. Ya. Lantas apa bedanya hipnosis dengan hipnotis? Nah, hipnotis ini adalah orang yang melakukannya, orang yang melakukan proses penembusan faktor kritis, ya,
dan memberikan sugesti sehingga sugestinya bisa diterima dan dijalankan. Jadi orang yang melakukannya disebut dengan hipnotis. Nah, ketika orang ini setelah berhasil menembus faktor kritis klien dan kemudian memberikan sugesti dan diterima yang berupa dengan tujuan untuk melakukan proses terapi, maka prosesnya disebut dengan proses hipnoterapi. Nah, orang ini yang melakukan proses hipnoterapi dalam seseorang dengan kondisi hipnosis disebut dengan hipnoterapis. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, kalau seorang pemain gitar disebut gitaris, seorang pemain piano disebut pianis. Nah, orang yang melakukan membimbing masuk ke dalam kondisi hipnosis disebut hipnotis. Orang yang melakukan proses terapi ketika seorang berada dalam kondisi hipnosis disebut dengan hipnoterapis. Oke, paham ya? Nanti saya akan ulas kembali mengapa Anda penting memahami pemahaman dasar ini, ya. Oke, tapi sebelum itu mungkin kita akan lanjutkan topik berikutnya, yaitu apa sih sebenarnya yang dipelajari di dalam workshop belajar hipnotis atau workshop belajar hipnoterapi, begitu ya. Nah, teman-teman, ada banyak sekali workshop atau pelatihan hipnotis, hipnoterapis gitu ya, ada banyak sekali. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan dari kebanyakan workshop itu secara tipikal Anda akan belajar pertama tentu saja dari pemahaman-pemahaman tadi, kemudian biasanya yang sangat penting adalah mereka akan diajarkan bagaimana melakukan proses penembusan faktor kritis tadi. Nah, dalam istilah teknisnya biasanya disebut dengan induction atau induksi, atau bagaimana menembus faktor kritis manusia itu dalam proses pembelajaran hipnotis. Ya, hipnosis ini adalah disebut dengan induction. Nah, kemudian setelah diajari berbagai macam teknik induksi tadi, biasanya mereka juga diajarkan bagaimana memberikan sugesti yang baik, bagaimana menyusun sugesti. Kemudian ada beberapa teknik-teknik terapi yang juga diajarkan. Nah, teman-teman, ada beberapa teknik induksi atau teknik menembus critical factor ya, mulai dari instant induction atau rapid induction, ada progressive relaxation dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, sayangnya ya, dari teman-teman yang pernah saya temui sepulang dari workshop belajar hipnotis ini, ketika mereka praktekkan kepada anak istrinya ya, atau suaminya kalau ini, ternyata mereka tidak berhasil melakukannya. Mereka tidak berhasil tanda kutip menghipnotis anaknya, istrinya dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Berdasarkan pengamatan saya ya, kepada para pembelajar yang merasa gagal melakukan hipnotis terhadap anak atau istri atau suaminya ini, saya menyimpulkan ada beberapa hal. Ya. Jadi yang pertama, dan ini sangat banyak sekali terjadi, adalah ketidakpahaman terkait kondisi hipnosis ini yang tadi saya jelaskan. Ya. Kita ulas. Loh, kok bisa? Karena entah bagaimana ya dia nggak paham. Jadi kondisi hipnosis itu tadi saya sampaikan adalah suatu kondisi tertembusnya faktor kritis dan diterimanya sugesti. Ya. Apakah dari definisi itu ada yang mengatakan bahwa kondisi hipnosis itu seperti begini atau tertidur atau apapun? Tidak ada sama sekali dari definisi hipnosis yang mengatakan bahwa hipnosis itu sama dengan tidur, atau hipnosis itu merupakan suatu proses penguasaan pikiran, tidak, atau bahkan dikaitkan dengan suatu kondisi fisik tertentu, tidak sadarkan diri dan sebagainya. Tidak ada. Jadi definisi hipnosis itu adalah tertembusnya faktor kritis dan diterimanya sugesti, maka itu sudah hipnosis. Nah, kebanyakan orang yang merasa gagal adalah ketika mereka mempraktekkan proses induksi ya, untuk menembus faktor kritis tadi, dan dia tidak mendapati kliennya atau istrinya atau anaknya atau siapapun itu sebenarnya
tidak masuk ke dalam kondisi ekspektasi yang dia pikirkan, maka dia mengatakan bahwa prosesnya gagal. Loh, istri saya nggak tertidur, oh anak saya nggak lunglai, nggak apa, itu seperti itu. Karena itu tadi pemahamannya terkait dengan kondisi hipnosis kurang tepat. Ya. Jadi inilah yang paling banyak saya temui orang yang merasa gagal dalam melakukan proses hipnosis adalah karena dia pikir hipnosis itu sama dengan tidur, hipnosis itu merupakan penguasaan pikiran, tidak sadarkan diri dan sebagainya. Karena biasanya kalau di trailer ya promosi workshop hipnotis biasanya langsung 3, 2, 1 boom, langsung ya, seperti itu ya, boom, jatuh seperti itu. Nah jadi ternyata setelah mereka praktekkan kepada anaknya, istrinya atau pada keluarganya yang lain, mereka nggak merasa hilang kesadaran, atau mereka tidak terjatuh tertidur, atau mereka tidak sesuai dengan ekspektasinya, sehingga mereka katakan wah ini gagal. Jadi itu adalah pertama, dan ini yang paling banyak. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya juga melihat mereka sudah salah dari awal niatnya belajar. Loh kok bisa? Bisa gitu. Jadi ketika mereka pertama kali belajar, niat awalnya adalah mereka ingin menggunakan keilmuannya ini untuk menerapi atau menghipnotis anaknya atau istrinya. Nah teman-teman, ini adalah suatu juga yang juga sangat banyak saya temui. Jadi ketika seseorang mendapati istrinya bermasalah, suaminya bermasalah, atau anaknya bermasalah, alih-alih membawa mereka kepada bertemu dengan profesional, mereka malah mengikuti workshop hipnotis, workshop hipnoterapi. Nah, entah apa yang ada di pikirannya, ya mungkin karena ingin hemat, atau mungkin karena apapun saya nggak tahu, tetapi ketika Anda belajar hipnoterapi dengan niat untuk melakukan proses terapi kepada anak istrinya, sesungguhnya ini adalah sesuatu hal yang tidak atau kurang tepat. Mengapa? Nah, jadi begini teman-teman, guru saya ya, pernah mengajarkan kepada kami ya, bahwa jika anak Anda bermasalah, jika istri Anda bermasalah, atau jika ada anggota keluarga Anda bermasalah, walaupun Anda adalah seorang hipnoterapis yang cakap dan handal, maka jangan atau sebaiknya membawa anak istri Anda ini ke rekan sejawat untuk dibantu secara profesional. Kok bisa? Kenapa begitu? Karena yang pertama adalah bisa jadi ada ikatan emosional antara Anda dengan keluarga Anda. Ya, ikatan emosional macam-macam gitu ya. Jadi misalnya jangan-jangan ya masalah emosional anak Anda, istri Anda, atau suami Anda ya Anda sendiri gitu. Jadi bagaimana mungkin terjadinya keterbukaan. Ya, karena salah satu syarat untuk terjadinya proses hipnoterapi yang baik adalah si klien harus terbuka kepada terapisnya, gitu kan. Harus ada trust, kepercayaan. Nah, bisa jadi mereka nggak bisa percaya kepada Anda, atau karena masalahnya juga terkait dengan Anda. Begitu teman-teman. Nah, jadi saran terbaik ya, yang bisa saya berikan kepada Anda jika misalnya saat ini anak Anda bermasalah, atau istri Anda bermasalah, atau suami Anda bermasalah, maka saran terbaik yang bisa saya berikan, juga mengutip dari saran guru saya, adalah ya Anda usahakan bawa ke profesional. Jangan Anda mencari workshop hipnoterapi, workshop hipnosis, kemudian Anda belajar dengan niatan untuk membantu mereka. Jangan. Karena pertama, satu, learning curve-nya panjang sekali gitu. Kemudian setelah Anda learning curve-nya panjang sehingga akhirnya Anda mahir, toh ternyata jangan-jangan juga tadi ada masalah kaitan emosional, kemudian ada bicara masalah trust ya, dan keterbukaan.
Itu seperti itu. Jadi sangat tidak disarankan. Nah, lantas jika saat ini sudah terlanjur bermasalah, anak Anda, istri Anda, pasangan Anda, dan tadi saya menyarankan misalkan dibawa ke profesional, Anda juga mungkin tidak merasa harus dulu dibawa ke profesional, apa saran yang bisa saya berikan berikutnya? Maka saran yang bisa saya berikan berikutnya adalah begini. Saya akan mengutip satu teori ya, baterai kasih juga yang juga dari guru saya. Jadi ketika seorang bermasalah, ya, entah itu anak Anda bermasalah, istri Anda bermasalah, pasangan Anda bermasalah, maka ada kemungkinan masalah itu muncul karena baterai kasihnya kurang cas, gitu. Nah, jadi kalau bayangkan Anda punya handphone ya, kemudian handphone Anda baterainya lowbat gitu, maka biasanya layarnya langsung burem gitu kan, dia otomatis ke layarnya burem, kemudian sinyalnya berkurang, muncul masalah. Nah, begitupun dengan kita. Jadi kalau kita punya baterai kasih, ya, kita punya baterai kasih di dalam diri kita. Karena kalau baterai kasih kita kurang cas, ya, maka biasanya muncul masalah. Jadi anak Anda memiliki masalah perilaku misalnya, atau istri Anda tidak, ya artinya ada sesuatu hal, maka ini saran terbaik untuk Anda, cek, ya, jangan-jangan baterai kasihnya bermasalah. Nah, kalau Anda tahu baterai kasihnya bermasalah, maka Anda harus cas itu. Nah, bagaimana cara mengecas baterai kasih anak Anda, istri Anda, suami Anda, pasangan Anda? Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Ya, salah satunya adalah misalnya Anda meluangkan waktu yang berkualitas kepada anak istri Anda. Jadi walaupun Anda satu rumah, tapi kalau Anda sibuk di komputer, Anda sibuk di masing-masing dengan gadget masing-masing, itu bukanlah waktu yang berkualitas. Waktu berkualitas adalah waktu di mana Anda memfokuskan berbicara, berkomunikasi dengan pasangan Anda, dengan anak Anda. Nah, jadi berikan waktu berkualitas. Kemudian ketika waktu berkualitas dengan mereka, bicara dengan menatap matanya, ya, berikan sentuhan, ya, seperti itu. Terus kemudian hal lain yang bisa Anda lakukan juga, Anda bisa memberikan pujian-pujian, kemudian Anda bisa juga melayani mereka dan memberikan hadiah. Nah, sehingga ketika itu Anda lakukan terus, loh berapa lama? Ya, saya tanya kalau handphone Anda cas berapa lama? Seminggu sekali, sebulan sekali, atau setiap hari? Ya, tentu setiap hari. Nah, begitu juga baterai kasih istri Anda, suami Anda, anak Anda, itu harus Anda cas setiap hari. Jadi Anda harus setiap hari meluangkan waktu yang berkualitas buat masing-masing itu. Anda harus berkomunikasi dengan sentuhan, tatapan mata, ya, dengan memberikan pujian-pujian dan juga melayani. Gitu. Jadi Anda lakukan itu setiap hari. Ketika itu Anda lakukan setiap hari, maka baterai kasihnya akan full. Nah, ketika baterai kasihnya full ini, maka masalah-masalah ya, atau hal-hal yang mengganggu seperti emosi dan sebagainya itu secara otomatis akan hilang dengan sendirinya. Begitu. Nah, tetapi tentu saja kalau misalkan masalahnya sudah, emosinya sudah sangat terlalu intens misalnya, maka tetap mungkin Anda perlu membawa anak istri Anda ke terapis profesional terdekat di kota Anda. Baik teman-teman, dalam video singkat ini kita telah sama-sama belajar memahami istilah-istilah hipnosis, hipnoterapi, dan hipnotis ya. Kemudian tadi juga kita sudah sempat mengulas apa sih yang diajarkan dalam workshop hipnosis, hipnoterapi ya, dan mengapa teknik-teknik yang diajarkan dalam workshop itu tidak efektif untuk Anda terapkan melakukan hipnotis kepada anak Anda atau istri Anda atau pasangan Anda, begitu ya. Dan kemudian tadi juga tadi saya sudah sampaikan tips ya untuk Anda bagaimana jika anak Anda, istri Anda atau suami Anda atau pasangan Anda bermasalah. Jadi yang pertama tipsnya adalah pastikan Anda bawa ke hipnoterapis profesional terdekat di kota Anda jika memang gangguannya sudah sangat parah begitu ya. Tetapi kalau masalahnya tidak terlalu begitu mengganggu, tetapi ini Anda melihat ada gejala-gejala, maka kemungkinan besar baterai kasihnya bocor, swak. Nah, jadi yang perlu Anda lakukan adalah memastikan baterai kasihnya full charge dengan cara mencas baterai kasihnya dengan beberapa hal seperti tadi,
memberikan pelayanan, memberikan waktu yang berkualitas, sentuhan, ya, kemudian memberikan pujian-pujian, hadiah dan lain sebagainya. Teman-teman, setelah Anda melihat video ini, bisa jadi Anda tiba-tiba ingin belajar dan ingin bisa melakukan hipnosis atau hipnoterapis. Nah, saran terbaik saya adalah carilah trainer hipnosis, hipnoterapis yang juga adalah seorang praktisi. Gitu. Karena ketika Anda belajar kepada seorang praktisi, maka yang akan diajarkan kepada Anda adalah yang benar-benar telah teruji teknik dan metodenya, ya, berdasarkan pengalaman prakteknya. Nah, nanti saya berikan rekomendasi, ya, linknya ada di bagian description, ya, kontak person, ya, praktisi yang juga adalah seorang trainer yang cakep dan handal yang bisa Anda kontak jika Anda memang ingin belajar, ya. Kemudian yang kedua, jika saat ini Anda mungkin kondisinya sakit secara emosi, secara pikiran, ya, dan juga secara fisik mungkin, ya, dan Anda ingin mencoba untuk bisa sembuh, sehat, sejahtera dengan memberdayakan diri Anda, maka saya mengundang Anda untuk mempelajari satu seni memberdaya diri yang kami sebut dengan metode pancuran 1000. Nah, linknya juga saya tulis di deskripsi. Silahkan Anda klik nanti dan bisa belajar di sana. Nah, teman-teman, setiap minggunya saya akan mencoba untuk membuat video-video yang berisi inspirasi, motivasi, dan informasi seputar hipnoterapi. Jika Anda tidak ingin ketinggalan update ketika saya mengupload video-video terbaru, pastikan Anda subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekali lagi, terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas. Saya Yuan Yudhistira, senang sekali bisa menyapa Anda. Sampai bertemu kembali dalam video-video saya berikutnya.